Siapa tak mengenal Bapak Prabowo Subianto? Dalam awal karirnya, Prabowo Subianto memilih untuk menjadi tentara di usia remaja. Padahal, ia sebenarnya bisa saja mengikuti jejak sang ayah Sumitro Joyo Hadikusumo untuk menjadi seorang ekonom atau mungkin birokrat pemerintahan. Prabowo menggeluti dunia militer selama hampir 2 dekade, sebelum akhirnya terlempar dari militer di tahun 1998. Setelah tak lagi berdinas, Prabowo kemudian mengikuti jejak adiknya, Hasyim Joyo Hadikusumo sebagai seorang pengusaha. Prabowo sempat menjadi perwakilan kelompok bisnis adiknya, Tirta Mas atau Comesindo. Tak hanya itu saja, Prabowo kemudian berupaya mempersiapkan beberapa bisnis di bidang tambang, pengolahan kertas, dan penggalian sumber-sumber energi. Hingga pada tahun 2001, Prabowo dan rekannya mendirikan Nusantara Energi. Perusahaan inilah yang kemudian menjadi mesin pendulang kekayaan bagi Prabowo Subianto. Awalnya bisnisnya bergerak di industri kertas bernama PT Kiani Kertas yang berada di Berau, Kalimantan Timur. PT Kiani Kertas ini awalnya dimiliki oleh Raja Hutan, yaitu Bos Hasan. Namun, pada tahun 1990-an, perusahaan ini diambil alih negara karena dianggap tidak sehat. Dan karena alasan inilah Prabowo ingin membangkitkan perusahaan kertas tersebut. Beliau membeli pabrik Kiani Kertas sebesar 1,8 triliun rupiah dan mengubahnya menjadi PT Kertas Nusantara. Pengambil alihan inilah yang kemudian membuat hubungannya dengan senior di TNI, Luhut Binsar Panjaitan kembali mencair. Sebagaimana dipaparkan Hendra Budiman dalam Para Pembisik Jokowi 2015, di Kiani Kertas Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur dan Luhut Binsar Panjaitan menduduki kursi Komisaris Utama. Namun sayang, hubungan bisnis dua jenderal TNI itu tidak berlangsung lama. Kondisi perusahaan yang tak kunjung membaik membuat hubungan keduanya kembali merenggang. Di tangan Prabowo, Kiani Kertas tetap dianggap perusahaan yang tak sehat dan tidak begitu sukses. Setelah bermain di industri kertas, Prabowo beralih ke sektor bisnis lain. Tercatat, calon presiden ini sempat bermain di bisnis minyak kelapa sawit di PT Tidar Kerinci Agung, bidang perikanan lewat PT Jaladri Nusantara dan sektor migas lewat PT Nusantara Energi. Seluruh bisnis itu berada di bawah naungan Nusantara Group yang ternyata membawahi 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Selama menjalani bisnis, Prabowo tidak sendirian. Dia menaruh kepercayaan besar kepada rekan politik dan keluarganya. Inilah yang menjadi kunci bisnis Prabowo. Jika Jenderal Purnawirawan ini tergolong sebagai menteri terkaya dengan harta sekitar 2 triliun rupiah. Dan tiap pilpres pun, kekayaan Prabowo selalu menjadi sorotan. Itulah fakta tentang sumber kekayaan dari Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton video terbaru dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih.